bukan otak Nabi yang dibersihkan, tapi hati. Karena yang menjadi general manager dalam tubuh kita ternyata bukan otak, yang menjadi general manager itu hati. Sampian mohon maaf lah, kita ini punya anak otak pas-pasan tapi hati baik, aman. Daripada hati pas-pasan otak baik, wah ini membunguli orang, bisa membunguli orang. Kenapa? Hatinya tidak baik. Tapi kalau orang otaknya sederhana tapi hatinya baik, ini orang baik. Yang mengatur motorik dalam tubuh kita ini bergantung satu hal, yang namanya hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah asra bi 'abdihi lailan min al-masjidil haram ila al-masjidil aqsa. يقول هذا عبرة لمن أراد أن يذكر وأراد شكورا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله العالمين بشيرا ونذيرا أما بعد. Yang kami hormati dan memuliakan seluruh jemaah Allah, alhamdulillah tidak kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita. Di antara nikmat yang besar adalah nikmat iman yang besar, dan di atas itu juga ada nikmat ketenangan dan kedamaian sehingga kita bisa beragama beribadah dengan baik di tempat dan negeri yang kita cintai. Jadi ini sebuah nikmat yang sangat besar, lebih bahkan nikmat materi yang melimpah tapi tidak ada ketenangan, maka ketenangan ini lebih dominan yang bisa membawa kita bahkan untuk beribadah ataupun membangun dan sebagainya. Jadi hal yang sangat wajib bagi kita untuk kita syukuri, kita jaga, kita awal, kita bina, sehingga keberlangsungan ketenangan ini mudah-mudahan bisa kita gapai sampai kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita berada di dalam bulan yang mulia, oleh karena itu dalam kesempatan ini belum sedikit ingin mengutip, mengambil mutiara hikmah yang terjadi dalam perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin dalam kesempatan ini dua hal saja yang ingin kita garis bawahi. Yang pertama adalah bagaimana Nabi perjalankan Isra dan Mi'raj, dan sebelum perjalanan tersebut maka yang pertama dilakukan oleh Jibril adalah pembedahan. Dibedah dada Nabi, dikeluarkan hati Nabi, dicuci dengan air Zam-Zam. Memang perjalanan Isra wal Mi'raj ini sudah, mohon maaf, di luar akal logika kita. Perjalanan begitu jauh ditempuh dalam waktu yang begitu singkat. Yang kedua, pembedahan Nabi. Nabi dalam hadis yang jelas mengatakan di bawah leherku sampai di atas pusatku. Artinya dada, tulang-tulang dada ini semua dibelah oleh Jibril. Tapi Nabi sadar dan tidak merasa sakit. Karena dokternya Jibril biasa. Jadi ini artinya apa? Allah itu kuasa memberikan kekuatan kepada kita di atas kemampuan logika. Logikanya, maaf kalau orang dengan alat bagaimanapun begitu banyak ininya dipotong semua bisa meninggal kan? Tapi ini kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, bahwa Allah kuasa untuk memperlakukan sesuatu di alam ini di atas hukum alam. Karena Allah punya power. Super power tertinggi adalah Allah Subhanahu wa taala. Dikeluarkan hatinya Nabi dibasuh dengan air Zam-Zam. Timbul pertanyaan, Pak, kenapa nggak air dari surga? Sementara tempat air yang membawa air Zam-Zam itu dari surga, Jibril ngambil. Karena enggak sekalian nyimpuk, ngambil air di surga itu buat menjadi hati Nabi. Ternyata tidak. Para ulama kemudian sepakat bahwa air yang termulia ternyata air Zam-Zam, lebih mulia dari air surga. Dan ini supaya kita bisa menggapai, supaya kita bisa dapat. Kalau sampean ke Mekah itu ada air Zam-Zam. Tapi kalau jangan beli sembarangan, ntar bisa oplosan gak asli. Selama air Zam-Zam yang asli yang kita ambil, maka itu mempunyai barokah. Dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibersihkan. Sebuah pembelajaran kepada kita bahwa sebelum beraktivitas mari kita tashehun niyyah dulu. Sebelum kita bekerja, beraktivitas, benarkan niat kita terhadap tujuan yang kita ingin capai. Hati kita dulu yang kita awasi. Ada orang di zaman Bani Israel
Dia membaca dari kitab terdahulu bahwa nanti ada seorang nabi di akhir zaman akan tinggal di satu daerah yang bernama Yasrib. Yasrib itu ya Madinah era sekarang. Dia berada di Yasrib itu. Ya. Sedangkan ini kejadiannya lebih dari 600 tahun sebelum Nabi Nabi muncul. Daerah Bani Israel zaman Nabi Allah Yakub alaihissalam. Karena dia membaca itu, kemudian hatinya berniat, ya Allah, dia bilang, saya membangun rumah. Mudah-mudahan nanti Nabi akhir zaman itu tinggal di rumah ini, dibangun. Padahal waktunya nggak tahu nih kapan Nabi akhir zaman itu muncul, nggak tahu. Tapi karena kebenaran niatnya, keikhlasan dia berniat, akhirnya ditahqiq, dikabulkan oleh Allah. Turun timurun rumah ini akan dibeli orang, direnovasi karena memang Tuhan. Sampai pada akhirnya dibeli oleh Abi Ayyub Al-Ansari yang kita tahu menjadi tempat singgah pertama Nabi pada saat beliau hijrah dari Mekah ke Madinatul Munawwarah. Coba jawabnya niatnya apa? 600 tahun lebih baru ditahqiq oleh Allah, dikabulkan. Tapi kebenarannya ini dia Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang soleh bernama Muhammad. Dia pengen anaknya jadi orang baik, dikasih lagi anaknya Muhammad. Kemudian si anak ini pengen lagi anaknya menjadi orang baik, dikasih nama Muhammad. Jadi Muhammad bin Muhammad bin Muhammad, 3 kali Muhammad. Anaknya namanya Muhammad, bapaknya Muhammad, kakeknya Muhammad. Akhirnya apa? Muhammad yang ketiga yang cucu ini menjadi ulama besar yang kita kenal dengan Imam Ghazali. Muhammad bin Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Umurnya kurang lebih 50 tahun, tapi karangan beliau itu hampir ribuan judul karangan. Ya. Ada orang di era sekarang mengumpulkan Mu'allafatul Ghazali, ya. Dia bikin tesis judulnya karangan Imam Ghazali. Diajukan sebagai tesis doktoral di Azhar, dapat gelar doktor. Padahal cuma mengumpulkan judul karangan Imam Ghazali, dapat doktor. Nah sekarang Imam Ghazali itu apa kira-kira pangkatnya? Profesor kuadrat pun barangkali belum cukup, ya. Nah, kenapa? Niat solehah ini kita perlu untuk meniatkan niat yang baik. Mohon maaf, sampai masuk di kepolisian, di TNI, di pegawai, di apapun pekerjaan kita. Apa niat kita? Ya Allah, ulun berniat untuk mengabdi kepada negara, bangsa dan agama. Masuk, bismillah. Selama kita bekerja, kita dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Dan niat yang baik akan menghasilkan hasil yang baik. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Makanya hati dibersihkan, bukan otak, ya. Kenapa bukan otak Nabi yang dibersihkan, tapi hati? Karena yang menjadi general manager dalam tubuh kita ternyata bukan otak. Yang menjadi general manager itu hati. Sampian maaf, kita ini punya anak otak pas-pasan tapi hati baik, aman. Daripada hati pas-pasan otak baik, wah ini membunguli orang, bisa membunguli orang. Kenapa? Hatinya tidak baik. Tapi kalau orang otaknya sederhana tapi hatinya baik, ini orang baik. Yang mengatur motorik dalam tubuh kita ini bergantung satu hal, yang namanya hati. Ama otak ini sekedar manajer operasional saja. Malam-malam kita lagi lapar gitu ya. Ini hati pengen cari bakso atau cari nasi goreng. Oh, otak sudah mikir di mana nasi goreng paling enak. Kalau proyek gratisan dicari di mana? Otak mikir, tapi yang kita siapa? Yang bertanya hati. Kalau hati orang ini bagus, mohon maaf, biarpun otaknya sederhana, maka dia akan baik. Jadi tasawuf Quran, makanya para ulama zaman dahulu itu yang paling mereka tekankan dalam pendidikan adalah menguatkan hati dulu, ya, menguatkan hati, menguatkan jiwa, menguatkan keyakinan. Manakala ini kuat, selesai. Rasulullah SAW pertama pembangunan yang beliau bangun apa? Qulubur rijal hawla Rasulullah. Hati-hati sahabat yang berada di samping Nabi ini. Sehingga begitu hatinya terbentuk 113 melawan 1000 orang, logikanya tidak akan berani. Tapi hati mereka sudah terbentuk. Bismillah. Perang Mu'tah berapa banyak? Rata-rata perbandingan itu 1:10, 1:5. Bahkan pernah perang itu 1:70. Mereka tidak takut karena apa?
Karena hati mereka sudah terbentuk dengan maaf ya. Orang-orang yang memerdekakan negara kita ini bukan orang yang memiliki materi yang banyak, peralatan itu, tapi apa? Orang-orang yang memiliki hati yang muharrar, hatinya merdeka. Ini memerdekakan negara kita ini. Baik dari sisi ulama, baik dari sisi pejabat, baik dari sisi tentara dan sebagainya. Ya. Mereka berjuang demi kemerdekaan, bukan demi apa? Karena hatinya sudah merdeka. Ya. Banyak yang hatinya tidak merdeka, dibeli oleh penjajah, banyak kan? Tapi yang memerdekakan negara ini kan orang-orang yang muharrar, hatinya sudah merdeka duluan. Mereka ini yang berperang dalam segala bidang, ya. Baik ulamanya, baik pejabatnya, baik masyarakatnya. Itu yang pertama, bahwa pendidikan hati sangat penting bagi kita. Yang kedua, yang ingin turun garis bawahi adalah pada saat perjalanan Isra Mi'raj, Nabi melewati satu tempat, di situ ada bau wangi. Bau wangi, kita sudah hafal ceritanya, ini adalah kuburan. Dikatakan oleh Jibril, ya Rasulullah, ini bau wangi bersumber dari kuburan Siti Masyirah, baby sister lah bahasa kita ya, baby sisternya Fir'aun, yang dia tidak mau mengakui Fir'aun sebagai Tuhan, dan dia secara diam-diam beriman dengan Nabi Musa alaihissalam. Fir'aun, kita kalau berbicara Fir'aun ini memang segala kejahatan dia lengkap, pokoknya urusan diktatornya ya, kejamnya ya. Tapi satu hal yang Allah masih memandang dari Fir'aun ini, Fir'aun ini orangnya sosial luar biasa. Satu kejadian, dia punya sekretaris yang namanya Haman, ya, bahasa Menteri Pembangunan apakah. Jadi tukang bangun infrastruktur itu namanya Haman. Ada satu daerah tertinggal di Mesir, manggil Haman untuk membuat saluran air dari sungai ini ke pertanian mereka. Maka kemudian mereka mengumpulkan uang, orang kampung itu mengumpulkan uang, kasihkan ke Haman. Nah ini buat biaya operasional, tolong sampean kerjakan. Karena orang kampung nggak ngerti. Diambillah oleh Haman, dibawa ke Fir'aun. Bos sejarah, Maharaja oleh Fir'aun. Ini ada orang di kampung sana ngumpulin duit, kita bikinkan sungai irigasi ke pertanian mereka. Apa jawab Fir'aun? Wallahi itu berarti kena Allah juga. Demi Tuhan dia bilang, satu sen pun aku gak mau makan uang rakyat pun, dia bilang, kembalikan, bikinkan gratis. Nah ini Mbak yang dipandang Fir'aun. Sosial Fir'aun itu tinggi, walaupun dia luar biasa juga kejam macam-macamnya, ya. Nah, kenapa? Bayangkan Fir'aun itu berkali-kali mengalami, ya istilah kita bencana yang luar biasa kan? Gagal panen pernah, diserang kutu pernah, diserang belalang pernah, air berubah menjadi darah. Bayangkan Pak, kalau kita berlapan nih, air berubah menjadi darah satu hari saja, pingsan ya. Tapi Fir'aun bisa mengatasi itu, hebatnya di situ. Fir'aun boleh anjlok, tapi dia nanti bangun lagi. Sampai Nabi Musa bingung, ya Allah, kata Nabi Musa, apa sih Fir'aun ini gak berhati? Jangan-jangan kata Allah, innahu min ahlis. Dia itu murahnya ini yang dilihat oleh Allah. Matinya Fir'aun karena apa? Karena dia ingin membunuh Nabi Musa. Ini kartu merah. Jadi matinya itu karena dia ingin membunuh Nabi Musa, nggak bisa. Matinya Fir'aun di situ. Ringkasnya, Masyitah ditawarkan 2 penawaran. Wahai Masyitah, kata Fir'aun, kamu ini pembantu tugas saya. Kalau kamu mau keluar dari agamamu, saya akan jadikan kamu keluarga kerajaan, tentunya dengan fasilitas yang luks supaya. Tapi kalau kamu tetap tidak mau mengakui saya sebagai Tuhan, saya akan bunuh. Ini kan pilihan luar biasa. Satu pilihan dunia dengan kemewahannya, tapi lepas iman. Satu pilihan mempertahankan keimanan, konsekuensi kematian, ya, bunuh. Masyitah bertekad pada hatinya, imannya dengan Allah. Akhirnya Fir'aun gak main, dia bilang bunuh. Bunuhnya juga bukan ditembak, bukan dipancung, digoreng. Bayangkan, digoreng keluar, ditonton orang banyak. Ya, pertama lakinya digoreng meninggal,
anaknya digoreng meninggal. Masih tak ada ragu, soalnya ada bayi, anaknya bayi, ngomong anaknya, ya Umi, dia bilang lompat saja sampai dalam kebenaran. Begitu bayinya ngomong, lompat meninggal. Ya. Ada pertanyaan, Pak, kenapa nggak terjadi keajaiban pada waktu itu, ya? Umpama hari hujan, ada puting beliung, atau ya yang penting maksudnya selamat lah. Itu enggak, ya. Nah, ini kan kehendak Allah, Pak. Kalau umpama dia lompat langsung ada keajaiban, nah itu biasanya kalau India gitu, jagonya mesti menang, gitu. Gak mungkin mati. Gitu. Tapi Allah menjalankan hukum berdasarkan hukum alam. Orang kalau digoreng meninggal kan hukum alam seperti itu. Orang ditembak mati itu aja, kan hukum alam memang seperti itu. Tapi Allah kadang menjalankan sesuatu menyalahi hukum alam. Dalam kasus Nabi Ibrahim, ya kan? Puluhan hari Nabi Ibrahim bahkan masih hidup karena misi beliau belum selesai. Siti Maryam digoreng meninggal. Kalau ada orang apa digoreng meninggal, kadang meninggal, kalau istilah orang Banjar itu dua kemungkinan. Pertama, kaganalan karomat. Yang kedua, kaganalan karamput. Kegedean bohongnya gitu. Orang dituguk mobil meninggal, biasa itu alam seperti itu. Timbul pertanyaan dalam hati kita, apakah tidak ada penghormatan yang orang yang meninggal dinisbahkan, ya? Sementara dia mempertahankan akidah dan keimanan. Apa nggak ada kemuliaan? Allah punya skenario khusus. Hari itu masyarakat dianggap pembangkang, dieksekusi tanpa penghormatan. Selesai ditutup dengan tanah. Nah, detik itulah Allah menunjukkan kemuliaan bahwa orang yang meninggal mempertahankan keyakinan dihargai oleh Allah. Waktu demi waktu, hari demi hari, tanah yang menutup jasad masyarakat ini berwangi di sini supaya dunia tahu bahwa Allah menghargai orang yang meninggal demi keyakinan dan demi kebenaran. Allah yarham orang tua kita Pak Yai Ahmad Syarif Zuhri pernah ziarah ke kubur masyarakat dan mengambil tanah itu, Pak, minta. Itu negosiasinya ribut sama penjaga makam. Pokoknya itu sampai dikasih kayak lereng gitu. Beliau itu ngambil tahun 82, dibawa ke Balikpapan sampai ulun terakhir melihat tanah itu tahun 96. Dari 82 sampai 96 berapa tahun? Baunya tidak berubah, padahal sudah dibawa Balikpapan. Bayangkan. Minyak harum mana yang bisa bertahan sampai seminggu, ya? Ini puluhan tahun dan sudah melewati beberapa sayuran ibarat kita. Dari Palestina dibawa sampai ke Mekah, dibawa sampai ke Barat, tidak berubah baunya. Kenapa? Ini bukan bau pewangi, Pak. Ini bau adalah bau keimanan, karamah, kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dalam kehidupan tidak jarang dihadapkan dua pilihan ini, Pak. Satu akhirat, satu Fir'aun. Versi sekarang macam-macam Fir'aun. Mohon maaf, boleh jadi Fir'aun itu jabatan, kekuasaan, uang, apapun dia yang mengharuskan kita memilih, ambil tapi konsekuensinya ini. Yang kedua, tidak mengambil tapi konsekuensinya kehormatan dan kemuliaan. Nah, disinilah dalam hal ini maka siapapun kita, mau kiai, mau ustaz, mau siapapun, kalau kita mau selamat, mari kita berguru dengan masyarakat. Kenapa cerita ini selalu ulun angkat supaya kita paham, Pak? Karena kita tidak jarang akan menghadapi dunia seperti itu. Ya. Di satu sisi dunia, ya, tapi ada konsekuensi, ya. Di satu sisi akhirat juga ada konsekuensi. Kalau kita mau selamat, kalau kita mau bahagia, maka kita berguru dengan masyarakat. Jadi sebagai khulassah, ringkasan yang pertama, mari kita menjaga hati kita dengan niat yang baik, dengan etikat yang baik, Pak, insya Allah akan membuahkan hasil yang baik. Dan yang kedua, manakala kita dihadapkan dengan dua pilihan, ya, yang satu A, yang satu B, kalau kita mau selamat, mari kita berguru dengan masyarakat. Karena Allah tidak akan membiarkan perbuatan yang baik, pasti dibalas oleh Allah. Dan di dunia, di akhirat pasti ada balasan. Usikum manusia Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.